Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah melanjutkan di pertemuan ini hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-9. Tema yang ada di hadis ini yaitu tentang melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang telah aku larang dari kalian, apa yang telah aku larang kalian, maka hindarilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan apa yang telah aku perintahkan ke kalian, maka lakukanlah. Fa'tu bihi mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, sesungguhnya apa yang membuat rusaknya, binasanya umat sebelum kalian itu adalah banyaknya pertanyaan dari mereka, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya kita diperintah Nabi Muhammad untuk melakukan apa-apa yang telah diperintahkannya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dan ini merupakan inti dari penghambaan diri kepada Allah. Ini juga merupakan inti dari taat. Yang namanya taat itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, namun di sini yang perlu diketahui bersama, bahwasanya Islam itu agama yang mudah, agama yang bukan mempersulit. Ini dinyatakan dalam hadis mastata'tum, semampu kalian. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan atau tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, makanya ketika ada suatu perintah, itu wajib dilakukan seorang hamba, wajib dilakukan orang muslim. Namun bukan berarti ketika dia tidak mampu, dia tidak melakukannya sama sekali. Enggak, seorang hamba tetap melakukan, namun dia melakukannya itu semampunya dia. Contoh, masalah sholat ya. Masalah sholat, seseorang ketika tidak bisa sholat dengan berdiri, dia bisa sholat dengan duduk. Kalau dengan duduk saja masih nggak bisa, dia boleh tidur, sholatnya dengan tidur miring. Kalau masih tidur miring nggak bisa, boleh telentang. Nah, ini semua ini merupakan kemudahan bagi kita semua gitu.
Contoh lain misal dalam masalah sholat, ketika ada orang yang contoh masalah puasa, ada orang yang sedang sakit tidak mampu puasa, ya dia boleh tidak puasa, namun nanti tetap mengkodok ketika sudah sembuh. Dan ini merupakan bukti Islam itu agama yang mudah. Zakat, kalau tidak mampu menunaikan zakat, ya tidak usah menunaikan zakat. Nah, ini mudah. Terus makanya ada juga kan rukun Islam yang terakhir, menunaikan haji bagi yang mampu, karena di situ membutuhkan banyak perjuangan, usaha, upaya. Kalau tidak mampu ya nggak usah. Tapi kalau seperti sholat tadi harus ditunaikan semampunya, karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Ini beliau Rasulullah SAW membandingkan, bukan membandingkan, tapi memberikan pelajaran kepada para sahabat dari apa yang telah terjadi umat-umat sebelumnya. Para sahabat dibilangin bahwasanya kalian tahu kan, umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, mereka itu banyak yang binasa, banyak yang keberatan melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Kenapa? Nah, disebutkan beratnya mereka itu atau rusaknya mereka itu karena mereka banyak bertanya. Terkenal orang-orang Bani Israel itu mereka orang yang paling banyak tanya. Apa-apa tanya. Menanyakan sesuatu yang tidak penting ini juga nggak baik, tidak perlu. Lebih-lebih yang ditanya adalah seorang nabi yang mana ketika dijawab itu jawabannya menjadi peraturan, menjadi syariat gitu. Terus disebutkan juga yang membuat mereka binasa juga adalah perselisihan mereka kepada nabi-nabinya. Mereka yang membuat selisih, mereka yang membuat permasalahan selalu berbeda, tidak taat kepada nabi mereka. Makanya dari sini kita mengambil pelajaran, kita tidak boleh berselisih, kita tidak boleh tidak taat kepada para nabi, utamanya nabi kita Muhammad SAW. Karena selain kita disuruh taat kepada Allah, kita juga disuruh taat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita diperintah untuk mencintai Allah dan Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan kita kepada orang tua, guru, anak, istri, dan orang-orang yang lainnya. Ini penjelasan dari hadis yang ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.